Halo, assalamualaikum. Selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan channel saya, channel Dunia Ikan yang membahas seputar budidaya ikan di Indonesia. Bagi saudaraku yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak masyarakat. Video kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan berbagi ilmu tentang merawat benih larva di umur 27 hari. Saudaraku, inilah kondisi benih ikan lele umur 27 hari dari start awal di stadia larva lele. Ikan ini adalah proses lanjutan dari proses pemeliharaan larva yang sudah dilakukan dan sudah diupload pada video sebelumnya, yaitu dengan kepadatan 25.000 ekor per meter kubik air pada saat stadia larva. Kemudian di umur 16 hari ikan disortir dan dipindahkan ke pendederan kedua. Inilah pendederan kedua, kepadatannya sudah diturunkan menjadi sekitar 7.000 ekor per meter kubik air. Saudaraku, hari ini larva atau benih ini sudah berumur 27 hari dan rencana besok akan disortir, akan dipindahkan ke dalam tangki pendederan ketiga yang bervolume sekitar 35 kubik dan akan dipelihara dengan kepadatan sekitar 3.000 sampai 4.000 ekor per meter kubik air. Untuk pemeliharaan larva stadia di 27 hari ini perlu diperhatikan adalah menjaga kualitas air tersebut agar terus berjalan dengan baik. Caranya adalah pertama, suplai oksigen mutlak diperlukan. Setiap populasi sekitar 10.000 ekor maka diperlukan satu titik oksigen atau satu titik keluarnya oksigen dari aerasi atau aerator ini. Jika di dalam bak ini isinya sekitar 80.000 ekor, maka ada 8 titik aerasi untuk suplai oksigen. Kedalaman bak ini airnya sekitar 1 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tentang menjaga pH. Maka menjaga pH ini bisa kita upayakan dengan memberi garam secara berkala. Saudaraku, kemudian harus juga menjaga kestabilan suhu antara 27 sampai 28 derajat Celcius. Caranya adalah bak ini harus diberi atap dan tidak terkena air hujan secara langsung. Perlu diketahui, air hujan secara langsung itu bisa merubah secara mendadak pH air maupun suhu air, sehingga biasanya benih-benih lele yang terkena curah hujan yang mendadak dan tidak normal maka akan sakit. Bak ini diatapin dengan plastik UV. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan jasa probiotik yang kita berikan di air dan di pakan, yang terdiri dari bakteri-bakteri yang menguntungkan, antara lain adalah jenis Bacillus, kemudian Nitrosomonas dan Nitrobacter. Saudaraku, pengelolaan kualitas air menjadi kunci dalam keberhasilan metode ini, dan setiap hari paling tidak harus diganti sekitar 20%, khususnya adalah volume air yang ada di dasar kolam. Karena di dasar kolam akan banyak bahan-bahan organik yang cukup membahayakan bagi keselamatan ikan kalau kemudian tidak bisa terbuang maupun tidak terurai. Saudaraku, kemudian pakan yang harus kita gunakan adalah pakan-pakan yang berkualitas dengan protein minimal 37 sampai 38%. Saudaraku, cara seperti ini menjadi alternatif untuk bisa memproduksi benih ikan lele pada lahan-lahan sempit yang ada di sekitar rumah kita, di halaman belakang maupun di halaman depan, karena 1 meter persegi lahan kita berpotensi untuk menghasilkan benih lele kurang lebih
sekitar 3.000 sampai 4.000 ekor, asal kedalaman airnya adalah 1 meter. Dengan metode ini kita akan bisa mengefektifkan lahan dan bisa memproduksi benih dalam jumlah yang cukup banyak. Saudaraku, ikuti terus video-video ini untuk bisa mendapatkan informasi budidaya ikan yang kreatif, kemudian dengan cara-cara yang unik dan cara-cara yang berbeda, untuk bisa mendapatkan satu metode yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Salam budidaya ikan dari Bogor, salam untuk semuanya.